Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak sekalian, pada hari ini kita akan kembali mempelajari surah At-Tin. Apakah kalian tahu surah At-Tin? Sudah hafal surah At-Tin? Sudah. Bagus, pada minggu yang lalu kita sudah hafal surah At-Tin, dan hari ini insya Allah kita akan mempelajari arti dan kandungan daripada surah At-Tin. Ada yang hafal arti daripada surah At-Tin? Hafal artinya enggak? Ada. Misalnya berarti Mas Zaitun, artinya tahu nggak? Lafal kalau dari insan biasa taklim, artinya tahu nggak? Belum ya? Oke, hari ini kita akan coba memahami hal tersebut. Nah sekalian, kalau kita memahami arti daripada ayat Al-Quran, kalau kita memahami daripada ayat Al-Quran, kita insya Allah akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memahami ayat Al-Quran sama dengan mempercayai Al-Quran. Kemudian apabila kita percaya kepada Al-Quran, maka kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, maka kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa. Jangan diangkat kepada ditutupan, kami siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlib bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan mempelajari arti dan kandungan daripada surah At-Tin. Baik, sebelum kita melanjutkan arti dan isi kandungannya, mari kita membaca surah At-Tin terlebih dahulu. Mulai daripada bismillah. Hafal semua ya? Wahid, Ibnani, Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
At-Tin ya. Nah, teman sekalian, surah At-Tin ini terdiri daripada 8 ayat. Kita sudah pelajari yang ini dan kali juga sudah paham. Surah At-Tin kita pelajari bersama-sama ya. Dan kalau kita sudah paham isi daripada surah At-Tin, yang diharapkan adalah kalian mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini selesai. Baik. Mengenal surah At-Tin, tadi artinya sudah, kemudian urutan bunyi berapa? Surah At-Tin 95 dalam Al-Quran. Diturunkan di mana? Karena diturunkan di Mekah disebut dengan surah. Apa saja terdapat dalam surah At-Tin? Di situ ada beberapa hal. Yang pertama adalah konsep penciptaan manusia yang sempurna, kemudian konsep iman, konsep amal soleh, dan keyakinan akan ada pembalasan yang adil. Kalian ini termasuk apa kalau dalam dunia ini? Makhluk Allah. Nah, kalian makhluk Allah disebut dengan manusia. Ketika waktu di pondok dulu, saya pernah mendapatkan satu kata dari gurunya Ustaz. Al-insan hayawan benar. Manusia itu adalah makhluk hewan yang berakal. Kita sama dengan makhluk Allah yang lain, tetapi Allah memberikan satu kelebihan pada manusia. Apa kelebihan? Betul, akal. Baik, sekarang yang pertama kita pelajari ayat yang pertama. Ayat pertama bunyi watini wa zaitun. Ayat yang kedua bunyinya wa kursi. Apa arti daripada watini wa zaitun? Benar? Demi watin dan dua zaitun. Kemudian wa kursi ini dan demi gunung Sinai. Baik, kita lihat penjelasannya. Allah bersumpah dengan watin dan dua zaitun. Ada apa dengan watin dan dua zaitun? Ya, watin itu banyak sekali punya manfaat. Dua zaitun juga banyak sekali punya manfaat. Sampai saat ini kalian pernah mengenal olive oil? Ya, olive oil itu diambil, olive itu artinya zaitun. Oil artinya minyak. Jadi minyak zaitun sangat bagus sekali untuk tubuh. Minyak zaitun bagus untuk kulit, bagus untuk kesehatan. Minyak zaitun. Makanya buahnya kalau makan buah itu enak, tapi kalau dijadikan minyak itu banyak lebih banyak minyak. Oke? Kita Allah bersumpah demi manfaat-manfaat yang ada dalam buah tersebut. Kemudian yang kedua, di sini gunung Sinai. Kita apa dengan gunung Sinai? Gunung Sinai itu tempat di mana? Tidak tahu. Mungkin tahu Sinai. Di mana? Ya betul, di Arab bagian mana? Bukit Sinai itu mana? Gunung Sinai. Di perbatasan Palestina. Gunung Sinai di sana. Kalian baca lagi ya. Baca lagi sejarah tentang Gunung Sinai. Di sini salah satunya adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini kalau diciptakan aja, kalian lihat aja. Allah bersumpah di Gunung Sinai. Kemudian kemudian, wahada baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman. Negeri apa? Makkah. Kenapa Makkah disebut negeri yang aman? Ya, tempat lahirnya Nabi, tempat diturunkannya Al-Quran, dan yang pasti nanti di akhir zaman, Dajjal pada itu tidak bisa memasuki hal lain. Dua negeri yang aman tidak bisa. Dua tanah haram tidak bisa dimasuki. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah ada Baitullah. Ada Baitullah, apa itu Baitullah? Ini ada gambarnya. Nah, gambarnya itu Ka'bah. Ketika sebelum Nabi lahir ada cerita tentang bulan Ababil dan Raja Abraham. Hancur nggak Ka'bah? Siapa yang menjaga? Allah. Nanti di akhir zaman pun kabarnya tetap ada. Dajjal ini masuk tidak bisa. Jadi Allah bersumpah wahada baladil demi negeri yang aman ini. Ya, ini salah satu negeri yang paling aman adalah negeri Makkah. Oke. Selanjutnya, apa yang selanjutnya? Wahada baladil amin. Tepat? Artinya, laqad sungguh telah kami ciptakan insana manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Kalian punya teman yang kecil? Ada? Kalian punya teman yang besar? Kalian punya teman nggak yang tangannya nggak ada sebelah? Pernah lihat orang yang tangannya nggak ada sebelah? Pernah lihat nggak yang tidak punya kaki? Pernah lihat nggak yang matanya itu juling? Pernah lihat yang nggak punya mata sama sekali? Orang benar? Ya? Betul? Baik, kita baca dulu. Ayat ini adalah inti daripada sumpah-sumpah sebelumnya, yaitu penegasan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari bentuk yang paling sempurna. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka yang tidak punya tangan, tidak punya kaki disebut sempurna? Sempurna? Kenapa? Kan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Karena sempurna itu bukan hanya sempurna di mata manusia, tapi sempurna itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin bagi kita dia tidak punya mata, tidak bisa melihat warna merah, kuning, hijau, tidak bisa. Tapi dia hafal 30 juz. Umur 9 tahun dia sudah hafal 30 juz. Ya, kita pernah diundang di orang Madinah itu kita ketika ditanya, sekarang kan bisa operasi mata bisa melihat lagi, kan bisa. Ketika ditanya, Mama yang anda, apakah kamu ingin melihat hantu ini dengan hantu itu? Ada dunia? Enggak. Saya tidak mau melihat dunia. Kenapa? Kalau saya melihat dunia, siapa tahu kalau saya akan hilang. Dia bersyukur menjadi orang yang buta. Dengan matanya kita, dia bisa melihat Al-Quran dari dalam hati. Dia hafal 30 juz, bukan juz 30, tapi 30 juz. Terus bagaimana dia? Yang bisa melihat punya mata satu, punya kaki dua, punya tangan. Disitulah letak yang namanya syukur. Dia bersyukur dengan matanya yang buta. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, tapi dia hafal. Kita bersyukur bisa melihat dan kita baca Al-Quran setiap hari. Oke? Baik. Ini adalah ambilan yang besar dari kita semua. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, dan yang ketiga adalah fisik. Yang baru kita bicarakan baru adalah fisik. Sekarang akal. Manusia diberikan akal untuk berpikir. Kita berpikir. Jangan dibiarkan hanya untuk membekuk gara-gara kita main game. Jangan. Allah berikan akal berpikir, kita bisa berpikir. Salah satu berpikirnya yaitu dengan menghafal Al-Quran. Kemudian bisa. Hati, tempat bermain iman dan perasaan. Dia yang suka baper, yang suka galau. Ya. Cinta dan benci itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, kita akan coba bisa semua. Maka kalau kita mengalahkan cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya, maka jauhkanlah segala yang ada di dunia ini. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada dunia dan seisi. Bahkan misalnya kalau ada suami dan istri, suami mencintai istrinya, istri suami, bahkan anak dan orang tua kepada anak itu sangat cinta sama saya sekali, tapi tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sampai kalah, berarti iman kita itu sedang turun. Karena kalau iman berarti iman itu bisa bertambah, bisa bertambah. Ya, inilah kelebihan yang dimiliki oleh manusia dari Allah SWT. Akal, hati, dan fisik. Manusia tidak memiliki fisik firman, tapi juga akal dan hati. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Itulah yang membedakan manusia. Kalian ayat 5 derajat manusia lebih pengecualian. Tsumma radadna wa asfalan safilin. Apa artinya? Harus benar paling mulia, paling sempurna. Kenapa ditempatkan ke tempat yang serendah rendahnya? Di mana tempat yang serendah rendahnya? Betul, neraka. Kenapa bisa kalau neraka punya iman? Kenapa bisa? Karena manusia juga diberikan satu temannya apa? Nafsu. Hewan, kucing, kambing, ayam itu diberi nafsu, cari makan, kami berkelahi, kan? Tapi mereka tidak punya akal, tidak punya pikiran untuk minta maaf pada temannya, nggak ada. Tapi manusia diberikan akal supaya apa? Kata Allah, apabila kalian membunuh, maka kalian akan masuk neraka. Apabila kalian baca Al-Quran, kalian akan dapat pahala. Itu semua diberikan oleh Allah untuk manusia begitu. Kalau hewan di mau berak di mana dia tidak tahu. Kalau manusia harus bisa mau berak, bukan secara langsung. Berak di bawah sana. Bagaimana mau? Mau tidak? Malu atau tidak? Malu. Karena manusia mempunyai akal. Oke. Ayat selanjutnya saya kanan. Wahyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada manusia yang tidak disempatkan di tempat yang rendah, di tempat yang tinggi. Karena apa? Siapa yang diberikan Allah tempat yang baik? Orang-orang yang beriman. Apalagi mengerjakan kebaikan. Bagi mereka apa? Pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Tidak pernah putus. Walaupun kita mati. Kalau mati bisa sholat, tidak bisa mati bisa sedekah. Tidak. Tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus. Walaupun kita mati. Orang mati bisa sholat, tidak bisa orang bisa sedekah. Tidak. Tapi pahalanya terus mengalir. Bagaimana supaya bisa mengalir? Harus beriman. Selain itu harus mengerjakan amal soleh. Beriman itu berarti harus sholat, puasa, tidak boleh berpakaian yang kotor. Tapi tak boleh, harus bersedekah.
Oke, dua ayat terakhir. Ayat yang ketujuh bunyinya. Baik. Tadi ayatnya. Jadi kembali kepada rukun iman yang terakhir. Karena kita juga bikin kita tidak lagi. Kemudian hari pembalasan. Artinya adalah akhirat. Kalau sekarang kamu tidak sholat, maka di akhirat kamu akan masuk neraka. Karena dosa itu punya model timbang, banyak dosanya masuk neraka. Kamu tidak puasa, misalnya kamu di kamar makan. Ya, sudah. Ngakunya di depan orang tua puasa, di kamar makan. Kita tidak tahu. Ada yang tahu siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Harus belum saya tahu. Ya, kamu sendiri. Jadi hanya saya dan Allah yang tahu. Enggak, mereka tidak tahu. Karena mereka yang jahat. Kalau tidak beriman kepada Allah, ini tadi. Kalau tidak beriman mendustakan hari akhir, kalau kan mendustakan hari akhir, percaya dengan akhirat, kan ada rasa ini video itu baru itu orang yang berada di neraka. Nah, ini salah. Sorry, hello guys, kita selalu berada di neraka juga ya. Itu bikin mainan. Boleh nggak mempermainkan agama? Apakah yakin dengan tahan dengan api neraka? Bahkan dengan api di kompor saja kan bisa tidak tahan. Sekarang itu bikin mainan dengan AI. Itu jangan dianggap main itu akidah, itu tauhid, itu keimanan kita. Sama dengan kita mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya sangat dimainkan. Kemudian yang benar Allah kenyataan adil. Kalau kita main-main maka akan menerima akibatnya di akhirat. Insyaallah. Yang mau masuk surga, ayo kita masuk. Yang tidak mau masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Ada yang tidak masuk surga, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Itu enggak? Kalau ditanya, kamu mau masuk surga? Mau? Saya mau masuk neraka katanya. Tidak ada tahu. Tapi ketika ada, ketika orang sholat, kamu sholat nggak? Tidak kan? Itu bagian daripada iman kita pada posisikan. Baik, teman saya. Coba kalian baca, kalian lihat. Pelajaran penting daripada surah ini. Oke? Yang pertama adalah kuasa Allah, nilai iman, adil Allah, dan syukur. Dan syukur. Baik. Sekarang kita ini berkelompok. Sebab ini berkelompok, 4 orang. Ya. Satu waktu berdiri kelas ya. Salah satunya satu waktu yang orang. Ada yang 4, ada yang 6. Oke. Sekarang kita di kelompok dulu. Silakan di kelompok. Kita depan. Kita depan. Kita depan. Ya. Ya, kita sudah. Oke. Ya. Coba yang ini kelompok. Ini kelompok beriman dan beriman. Sudah? Baik. Sekarang coba diskusikan dengan teman kalian. Ya, pertama yang kalian syukuri dulu apa? Pemberian Allah. Yang kedua, kira-kira yang belum kalian syukuri apa saja? Yang kira-kira lupa, sering lupa mensyukurinya. Padahal selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Satu atau dua, silakan. Silakan diskusikan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا. Salah satu yang sebenarnya tadi adalah dan rata-rata sama rezeki yang mendapatkan kemudian masih belum disyukuri. Terus pengennya lebih spesifik sebenarnya. Yang lebih spesifik, misalnya tadi nyebutkan makanan ya? Iya, makanan masih pilih-pilih. Oke. Kita biasanya. Baik, misalnya begini, kalau makanan itu enggak nasi, mau makan nasi, mau makan, ada lagi nasi di dalam piring kamu itu berapa biji, kemudian tidak kemakan. Sedangkan orang di luar sana banyak yang kelaparan. Ada lagi itu masalah makanan di luar daripada tubuh kita. Yang di tubuh kita tidak akan kita syukuri. Kalau itu tidak ada 5 menit aja. Oksigen. Coba kamu untuk minuman. Betul minuman. Minuman. Tutup semua. Bayar nggak? Oke, cukup. Bentar. Kira-kira kalau kalian disuruh bayar, oksigen itu berapa harganya? Apa oksigen itu berapa? Bahkan mungkin 500 ribu net. Itu berapa kubik itu isinya? Nggak sebelum kita kubik isinya. Bagaimana kalau satu hari itu kita bernafas berapa kali? Berapa ratus kali? Kita bernafas sebanyak 5 kali. Seandainya begitu, itu banyak sekali. Pernah nggak Allah minta kalian? Ya, disediakan untuk kita. Pernah kita menggunakan, kita bersyukur bahwa kita alhamdulillah masih bernafas. Pernah nggak setiap pagi bangun, alhamdulillah masih hidup. Bangun masih bernafas, alhamdulillah. Pernah? Bangun itu ada lewat. Jangan, kayaknya nggak ada, kayaknya ada dulu. Lihat jam, ingat nggak bahwa Allah masih berikan nafas kepada kita? Tidak pernah kan? Saya kira kita tidak pernah memikirkan sampai sana. Bangun tidur, alhamdulillah. Bayangkan kalau itu adalah ketika nafas kalian diambil oleh Allah, apa yang terjadi? Ya, matilah kita. Maka ketika Allah masih berikan nafas buat kita harus bersyukur. Itu salah satu daripada iman kita kepada Allah Subhanahu. Oke? Nah, bagaimana cara kita bersyukur anak sekalian? Yang pertama adalah rajin ibadah, yang kedua belajar dengan kemudian berbuat baik, kemudian menjaga kira-kira kalau kamu merokok itu menjadi kenapa tidak menjadi diri merusak dan apa lagi bagi orang yang tidak merokok. Nah, inilah salah satu bentuk yang bisa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin beribadah, kalau bagi pelajar, yang murid-murid rajin belajar, kemudian sebagai manusia kita harus berbuat baik, berbuat kebajikan, yang mengambil sholihat. Oke, nah yang terakhir sebelum kita tutup, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa batin dengan tubuh yang sempurna bagi kita semua, selain menegaskan tentang keutamaan penciptaan manusia. Kalian yang punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Selain menciptakan juga pentingnya iman dan amal soleh. Kalau kalian beriman, maka kalian harus beramal soleh. Beramal soleh itu seperti beribadah, bersedekah, berpuasa, berkata yang baik. Apa hadisnya berkata yang baik? Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Kita ingin menjadi sesuai dengan wa'amil sholihat serta kepastian pembelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, keutamaan manusia berperan dalam dunia yang paling baik, walaupun dia bukan sempurna dirinya, bukan sempurna bagi orang lain. Nanti kalau kamu lihat ada orang yang buta, tangannya kurang, kakinya pincang, tolong jangan pernah mengatakan hal buruk. Karena ketika kalian mengatakan hal buruk kepada orang lain, maka kalian sama dengan menghina ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah sang pencipta. Emang siapa kalian? Emang siapa kalian dari menghina Allah?
Baik, ini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri dengan maaf bila tidak masalah ikhlas. Sebelum kita akhiri, mari kita baca kafaratul majlis. Ada? Oke, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 dan kelihatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي